Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga semangat untuk bisa belajar walaupun melalui maya. Dan Ibu berharap juga mudah-mudahan manfaat dan tujuan pembelajaran kita melalui maya ini tetap bisa kita peroleh dan kita capai ya. Baik, pada kali ini Ibu akan mengulas tentang habitual action di mana pada pertemuan sebelumnya kamu sudah berlatih menjawab 10 soal dari dialog yang berkaitan dengan habitual action. Nah, dari jawaban kalian sudah Ibu cek ada beberapa yang mungkin sudah menjawab dengan baik, ada yang mungkin masih kurang baik, tapi tidak apa-apa karena hari ini Ibu akan menjelaskan ya apa itu habitual action sehingga pada latihan-latihan berikutnya tidak akan ada lagi kata tidak memuaskan. Oke? Baik, dilihat di sini ya diperhatikan habitual action. Nah, habitual action ini bersumber atau sumber katanya itu yaitu habit. Ya, sumber katanya yaitu habit di sini. Habit. Habit ini artinya adalah kebiasaan. Ya. Kemudian asal kata action. Asal katanya ada act, ya. Act itu tindakan, perbuatan. Action berarti ya tindakan, ya. Activity. Boleh juga kita samakan dengan activity. Jadi habitual action di sini maksudnya adalah perbuatan atau tindakan yang merupakan kebiasaan kita, rutinitas kita, apa yang sering kita lakukan ya sehari-hari, mungkin setiap hari Senin di hari-hari tertentu. Misalnya, kita selalu belajar pada hari Senin ya, atau kita selalu belajar bahasa Inggris setiap Senin pukul sekian gitu ya. Nah, itu kita ulang-ulang terus kegiatannya setiap hari Senin. Maka itu merupakan habit atau kebiasaan kita ya. Baik, untuk menyatakan habitual action ini dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, kamu perlu mengenal tenses atau bentuk waktu yang kita gunakan, yaitu apa? Simple present tense. Di sini ya, sudah Ibu buat simple present tense inilah yang akan kita gunakan. Bentuk waktu yang digunakan pada sebuah kalimat untuk menyatakan kebiasaan kita atau tindakan yang sering kita lakukan atau berulang-ulang kita lakukan. Nah, ini penjelasannya bisa kamu lihat pada buku brilian kamu, yaitu halaman 97 dan sampai dengan ya 98. Nah, sambil dipegang buku briliannya boleh ya nak ya, dan diperhatikan baik-baik dan didengarkan penjelasan video Ibu. Baik, adapun penjelasan atau definisi dari simple present tense atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang merupakan habit atau kegiatan yang tadi berulang-ulang kita lakukan, ya, kita gunakan simple present tense. Jadi sesuai dengan definisinya di sini ya, Nak, sudah Ibu terakan di sini. Ini Ibu ambil sesuai dengan buku brilian kalian pada halaman 78 tadi ya. Nah, di sini dikatakan simple present tense is used to express repeated habitual action in the present. Jadi jelas ya, simple present tense ini kita gunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan tindakan kita yang berulang-ulang, tindakan atau perbuatan kita yang merupakan kebiasaan kita. Contoh kebiasaan kamu apa di setiap pagi? Oh, saya selalu itu minum susu setiap pagi. Atau kebiasaan kamu mau tidur? Oh, saya selalu berdoa, Bu, sebelum tidur. Maka itu merupakan simple present tense. Kegiatan yang merupakan rutinitas dan berulang-ulang kamu lakukan. Oh, sarapan pagi kita rutinitas ya, Nak ya.
Tidak ada orang yang terlewatkan sarapan paginya. Kalau terlewatkan sampai 1 bulan ya bisa sakit. Tapi Bu yakin di kelas ini tidak ada yang melewatkan sarapan paginya. Apalagi mau belajar itu harus ya, jangan sampai lupa sarapan pagi. Nah, kembali lagi ke simple present tense tadi ya, Ibu tandai di sini. Jadi simple present tense kata kuncinya di sini ada repeated ya, berulang-ulang, kemudian habitual action in the present. Jadi kebiasaan kamu itu sekarang, bukan kebiasaan kamu dulu. Oh, dulu saya itu suka sekali makan coklat. Saya selalu makan coklat setiap pagi misal. Nah, itu dulu. Tetapi ini dalam bentuk present. Berarti kata keterangan waktu yang biasa kita gunakan itu adalah now, today, begitu ya. Atau pada hari apa kegiatan itu sering kamu lakukan, ya. Baik, ciri-ciri yang bisa kamu lihat ya untuk mengungkapkan simple present tense ini ya, khususnya ciri-ciri adverb of frekuensinya. Jadi ciri-ciri keterangan tingkatan ya, frekuensi sesering apa. Itu namanya frekuensi. Ini ada kata always, usually, frequently, often, sometimes, rarely, seldom, occasionally, never. Nah, ini bisa kamu adopsi, kamu gunakan dalam kalimat kamu untuk mengungkapkan kegiatan kamu itu yang merupakan habit ataupun repeated action tadi. Ya, dengan menggunakan simple atau present tense polanya ya, simple present tense. Contohnya biar agak lebih jelas dilihat di sini. I always do my homework on time. Aku selalu mengerjakan PR-ku tepat waktu. Nah, ini ciri-ciri anak pintar, anak teratur, ya. Tidak mau menunda-nunda pekerjaannya. Karena kalau kita sering menunda-nunda pekerjaan, nah pekerjaan itu akan menumpuk dan kita akan kesulitan untuk menyelesaikannya. Jadi ingat ya nak ya, kerjakan tugas-tugasmu tepat waktu, maka kamu tidak akan menumpuk pekerjaanmu sehingga kamu tidak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu. Kita lihat mana ciri-cirinya di sini, mana ciri simple present tense, mana menunjukkan dia repeated atau habitual. Ya, pastinya dengan adanya kata always. Selalu. Kalau selalu itu biasanya repeated ya. Ya, habit iya. Ya, berarti diulang-ulang selalu pekerjaannya. Diulang-ulang dan merupakan kebiasaan dia. Nah, contoh yang kedua, she usually does her task in a day. Dia biasanya mengerjakan tugasnya dalam 1 hari. Ya, dia biasanya ada kata usually. Ini menunjukkan habitual action, kebiasaan dia, ya kan? Ini dia, usually. Jadi dia biasanya mengerjakan tugasnya dalam 1 hari. Itu menunjukkan habit. Nah, ini contoh dari simple present tense yang sangat sederhana dengan menggunakan adverbs of frequency. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, Nak. Dalam membuat kalimat bentuk simple present tense, pastikan kamu tetap dan masih mengingat yang namanya pronoun, ya. Iya, betul. Penting sekali bagi kalian untuk tetap memahami penggunaan pronoun, ya, kata ganti dalam sebuah kalimat ya. Sebab kenapa dalam sebuah kalimat itu pasti membutuhkan subjek, pasti membutuhkan objek. Nah, subjek ataupun objek itu bisa jadi merupakan salah satunya pronoun, ya. Jadi harus diingat. Kalau misalnya mulai kabur-kabur, jadi silahkan dibuka lagi materinya di semester 1 atau tonton lagi video yang sudah Ibu share ya. Baik melalui akun YouTube maupun Google Classroom yang kemarin. Tapi mungkin kalau Google Classroom sudah Ibu arsipkan jadi tidak bisa lagi dilihat, tapi bisa ditonton melalui channel YouTube Ibu. Baik, ciri yang kedua dari simple present tense ini yaitu adverb of phrases atau adanya adverb phrases, prasa keterangan. Prasa keterangannya yaitu ada every day, every year. Every day ini setiap hari, every year setiap tahun, every week setiap pekan.
Every hour, setiap jam. 3 times a day, 3 kali dalam satu hari atau 3 kali sehari, seperti minum obat ya nak. Itu kan repeated ya, berulang-ulang. Kita minum obatnya sampai 1 minggu itu 3 kali sehari. Setiap hari 3 ya, mulai dari pagi, siang, dan malam. Itu 3 times a day. Contohnya minum obat twice ya. Twice ini artinya 2 kali. Dan banyak lagi adverb phrases yang lain yang bisa kamu gunakan. Contohnya dalam kalimat, kita lihat di sini, she goes to the gym twice a week. Dia pergi ke gym, ya, nge-gym tahu ya nak, twice a week, 2 kali dalam satu pekan. Berarti ini disebut dengan repeated action, habitual juga. Maka ini kalimatnya dalam bentuk simple present tense. Nah, ya, mana pronouns-nya tadi yang Ibu katakan kita perlu pronouns? Ya, ini dia pronouns. Kita perlu pronouns. Ya, kita perlu sekali pronouns. Ada she sebagai subjek, kemudian kata kerja goes ya sebagai predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Kemana dia pergi? Ya, that's to the gym. Ya, objeknya, tujuannya. Kemudian keterangannya bagaimana? Twice a week. Ya, ini keterangan. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, dan kemudian keterangan. Ya, twice a week, termasuk keterangan prasa. Nah, kemudian yang kedua ada my father's contacts me every day. Ini maaf ya, Ibu hapus ini my father's-nya, seolah-olah dia punya ayah yang banyak ini. Mistyping ya, ini Ibu hilangkan ya nak ya. Oke. Jadi kalimatnya yang tepat itu my father contacts me every day. Ayahku menghubungi aku itu setiap hari. Maka itu repeated action, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang ayah berulang-ulang kali. Dari mana berulang-ulang kalinya kita lihat? Ya ini dia, every day. Dari adverb phrase-nya, dari prasa keterangannya ada everyday. Maka itu menunjukkan repeated action. Selain dari tadi kata always ya, often yang adverb frekuensi, ada juga adverb of phrases di sini. Kemudian di sini gantung ini kalimat Ibu ya. Ini Ibu hapus saja. Maaf ya nak ya, ini tidak usah, cukup 2 kalimat saja ya. Ini tadi buru-buru membuatnya. Oke. Maka cukup 2 contoh kalimat ya. Yang pertama she goes to the gym twice a week. Yang kedua my father contacts me every day. Jadi begitu ada kata adverb of phrases ya atau prasa kata keterangan pada sebuah kalimat, wajib kamu menggunakan simple present tense dalam kalimatnya. Nah, sebelum kita masuk ke pola itu, ke pola bagaimana menyusun kalimat simple present tense dengan baik, ya, perlu Ibu ingatkan kembali, ciri-cirinya jangan dilupakan, ya. Jadi harus include dalam kalimat itu ada salah satu ciri-cirinya. Ya, yang pertama tadi boleh adverb of frekuensinya ada, kemudian boleh juga adverb phrasesnya, ya. Kalau sudah setiap hari berarti itu habit atau repeated. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke pola kalimat ya. Nah, di pola kalimat ini, pada video ini Ibu fokusnya pada kalimat the affirmative forms, yaitu bentuk afirmatif atau bentuk kalimat pernyataan ya, atau statement ya. Nanti insya Allah pada video berikutnya akan Ibu ulas lagi tentang negatif dan juga interrogative form. Jadi fokus kita dulu ke afirmatif. Jadi biar lebih fokus, perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Di affirmative form, jadi harus kamu ingat selain daripada tadi adverb of frekuensinya ada ya, ciri-ciri dari simple present tense, kemudian adverb phrases ya, prasa keterangan. Nah, kita lihat pola susunan kalimat dari simple present. Ada ini di tabel ini kalian lihat susunannya. Yang pertama ada subject ya, pada kalimat itu boleh kamu gunakan subject pronouns. Yang mana subject pronouns ini? Makanya Ibu sampaikan perlu diingat subject pronouns. Ada I, you, we, they, she, he, it ya.
Boleh juga subjek yang lain, nama orang, misalnya proper noun yang lain ya, Mrs. Nevri misalnya, Mr. Yanto, contoh. Atau kita sebut nama temanmu, oh Julaiha, begitu ya. Annabel, oh, ya Annabel. Baik, itu contohnya subjeknya ya, boleh di luar dari pronoun, boleh juga dengan nama orang atau proper noun. Nah, setelah subjek susunannya masuk verb. Verb ini artinya kata kerja. Dan diingat kata kerjanya harus dalam bentuk present tense ya. Yang mana contoh kalimatnya dalam bentuk, maaf, bukan contoh kalimat, tapi yang mana contoh kata kerjanya dalam bentuk present tense, ya ini speak. Speak. Kemudian ada kata speaks. Diingat, kalau I, you, we, they, maka speak English every day. You speak English every day. Tetapi kalau she, he, it, maka menjadi speaks English every day. Contoh ya, kita lihat di sini. I speak English every day. You speak English every day. She speaks English every day. Ya, kemudian he speaks English every day. Apa kalian bisa melihat perbedaannya? Ya, perbedaannya terdapat pada ini nak. Ya, di sini ada artikel S, sedangkan di sini tidak ada artikel S ya. Nah, itu harus diingat. Kenapa begitu? Itulah aturan tensesnya. Jadi harus diingat ketika subjeknya I, you, we, they, maka tidak ada artikel S pada kata kerjanya. Sedangkan she, he, it, pada akhir kata kerjanya terdapat artikel S. Kalau adverb-nya tetap tidak ada perubahan ya, tidak ada pengaruh dengan subjeknya. Tetapi kata kerja di sini sangat berpengaruh oleh subjek. Ya, mau tunggal, mau jamak itu dipengaruhi ya. Misalnya kalau subjeknya bu tunggal, ya kalau tunggal misalnya nama orang ya. Tadi kan buat misalnya Miss Nevri speak English. Maka yang tepat itu adalah Miss Nevri speaks English every day. Karena Miss Nevri itu tunggal. Tetapi kalau jamak misalnya Miss Nevri and Mr. Yanto, maka itu dua orang, maka kita gunakan speak English every day. Diingat ya nak, jika subjeknya tunggal, maka kita pakai yang menggunakan artikel S, speaks, pada akhir kata kerja. Jika dia kata kerjanya adalah speak. Kalau kata kerjanya yang lain, maka tambahkanlah artikel S. Kemudian jika lebih dari satu ya atau jamak, maka tidak ada penambahan artikel S. Masih ingat dengan latihan sebelumnya? Ini ada di latihan kemarin di tabel membuat kalimat positif dan negatif serta interrogatif tentang adjektif ya. Di situ ada ya. Ada yang pakai artikel S dan S itu menyatakan plural ya nak ya. Nah, kalau ini bukan untuk menyatakan plural, tapi untuk menyatakan present tense. Kata kerjanya berbentuk present tense. Baik, biar lebih jelas, yuk perhatikan contoh examples. Number 1, she walks to school every day. She walks to school every day. Ada kata walks di sini, ya. Kemudian ada subjeknya she. Karena subjeknya she, maka dia memakai artikel S di sini. Ya. Tetapi kalau misalnya ini subjeknya kita ganti, menjadi misalnya they, ya Ibu tulis sebentar. Ya, misalnya subjeknya they. Oh, ya agak susah menggunakan ini. Ya, they misalnya. Maka kalimatnya menjadi atau kata kerjanya berubah, tidak berubah ya nak, tapi hanya kita hilangkan kata artikel. Aduh, bersusah payah sekali Bu menulisnya. Maaf ya, coret-moret ya. Nah, ini dia menjadi they walk to school every day. Jadi di sini tidak ada lagi artikel S ya. Kalau ini kan ada artikel S-nya ya, karena dia orang ketiga tunggal tadi she. Sedangkan ketika subjeknya berubah menjadi they, yang ini ya, I,
maka tidak ada artikel s. Tetapi ketika she, he, it, maka ada artikel s di sini. Oke, kita lihat di sini contoh kedua. They often eat tek-tek noodle. Nah, siapa yang biasa sarapan dengan mie tek-tek ini? Ibu juga suka ya, apalagi yang di depan sekolah ya. Nah, ini they. Kita lihat kata kerjanya ada eat. Eat di sini tidak ada artikel s-nya ya. Karena kenapa? Subjeknya they. Tetapi kalau subjeknya balik ke she, maka ini kita tambahkan artikel s ya. Next yang ketiga, we usually study English every Monday. Kami biasanya belajar bahasa Inggris itu setiap hari Senin. Ya, ini kan repeated action, habit juga ya. Ada kata we, kemudian dia menggunakan usually menunjukkan frekuensi. Study di sini juga tidak ada artikel s-nya. Karena subjeknya tadi we ya. Seperti ini penjelasannya. Karena we tidak ada artikel s. Ya, makanya menjadi study. Nah, agar lebih jelas nanti ini ada next penjelasannya ya. Sampai di sini Ibu berharap kalian bisa paham. Baik, kita move ke penjelasan berikutnya. Oke, amati. Nah, ini ada tabel yang perlu sekalian kalian amati, yang perlu sekali kalian amati dan pahami ya. Ini berdasarkan penjelasan yang tadi yang menggunakan artikel s atau is pada akhir kata kerja. Karena ciri-ciri daripada simple present tadi itu yang pertama adalah adverb of frekuensinya, yang kedua adverb precise, yang ketiga kata kerjanya harus diingat khususnya pada beberapa subjek ya. Tadi ada subjeknya she, he, it, maka perlu penambahan artikel s, is ya. Ada aturannya begitu. Jadi ini aturannya harus diingat. Tidak boleh tidak diingat. Kalau tidak, maka biasanya ya, kebiasaannya kita akan membuat kesalahan dalam membuat kalimat affirmative sentence dalam bentuk simple present tense ya. Ya, yang pada tabel kolom pertama ini ada add s. Ini artinya pada akhir kata kerja kita tambahkan artikel s. Contoh get menjadi gets. Walk menjadi walks. Work menjadi works. Pull menjadi pulls. Tapi ini berlaku bagi subjeknya yang tadi she, he, it. Kalau subjeknya Dewi Ayu, maka tidak perlu penambahan artikel s ya nak ya. Kalau misalnya jamak bu, tidak juga perlu. Tetap pada kata kerjanya ini get, walk, works, pull, dan yang work, pull, dan lain sebagainya kata kerja yang bisa kamu gunakan sesuai dengan konteks kalimat yang kamu inginkan. Nah kemudian pada akhir kata kerja kita tambahkan is. Di sini es ya. Contoh live menjadi lives. Karena memang akhiran kata kerjanya sudah huruf e ya. Wake menjadi wakes. Take menjadi takes. Bite menjadi bites. Oke ya, itu diingat. Yang ketiga, finally, why di sini ya. Finally ini maksudnya jika final, maaf bukan finally. Final y itu artinya jika berakhiran, jika kata kerjanya itu akhirannya y. Contoh study, fly, cry, fry. Change to ie, kemudian kita berubah pronunciation-nya atau pengucapannya menjadi ie. Jadi ini kan study, kan bacanya i. Jadi penulisannya itu berubah menjadi ie, study. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan artikel s. Ya, studies kalau bahasa Indonesia ya. Studies, studies. Oke, jadi study di sini maka penulisannya seperti ini, studies. Fly, flies. Cry, cries. Fry, fries. Oke ya. Itu dia, jika kata kerja tersebut berakhiran huruf y diubah menjadi i dan e ya, pengucapannya juga study ya. Kemudian akhirannya kita tambahkan s. Nah, kemudian yang berikutnya add is. Tambahkan artikel e dan s, es begitu ya, setelah kata kerja yang berakhiran s dan h. S berakhiran S juga boleh atau double S seperti ini.
ya. Kalau SH seperti ini push, ya. Wash, itu ya, mencuci, mendorong. Nah, kemudian yang berakhiran S, pass. Kemudian apa lagi ya? Smash mungkin ya, miss, nah, gitu ya kan, double S dia akhirannya. Kemudian CH yang berakhiran CH seperti reach, watch, menonton, itu kan akhiran CH. Kemudian akhiran X seperti fix, maka kita tambahkan IS. Contoh, push menjadi pushes, pass menjadi passes, reach menjadi reaches, kemudian fix menjadi fixes. Oke? Nah, aturan yang irregular ini juga terkadang kalau tidak betul-betul diingat bisa bingung ya. Apalagi kalau sudah berubah tensisnya bisa bingung. Jadi ini harap diingat betul. Irregular untuk yang tidak beraturan ini. Dia tidak memakai yang namanya S, IS, dan seterusnya ya. Ini sudah irregular dia, tidak beraturan. Jadi betul-betul harus diingat. Nah, ketika kata do, maka akhirnya menjadi does. Go menjadi goes. Have menjadi has. Ini yang irregular ya. Yang tiga ini saja harus betul-betul diingat ya nak ya. Baik, itu penjelasan Ibu tentang simple present tense. Nah, sekarang kita lihat yuk berlatih sekilas ya. Berlatih sekilas melalui dunia maya ini, melalui video Ibu. Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, ini yang Ibu maksud ya. Latihan sederhana sekali. Ini jumbled word. Jadi kata-katanya acak ya, ada dalam bentuk kotak ya. Ya, ada bulat, ada hati. Nah, di sini ada kata mother, kemudian cook, kemudian cooks. Kemudian sampailah ke hati every morning. Nah, kalau kita mau menyusun kalimat ini ya menjadi satu kalimat yang baik dan benar, maka kita harus ingat sekali kita mau membuat kalimat simple present tense yang merupakan kebiasaan. Ya, kalaupun kita mau tambah di sini kata often boleh ya, selalu dan sebagainya. Tetapi karena sudah ada kata every morning di sini, ini sudah merupakan ciri-ciri action yang repeated, ya berulang-ulang. Berarti emak kita ini, my mother ya, ibu saya, ibu kamu, ibu kita semua itu memasaknya selalu di pagi hari ya, setiap pagi. Jadi pagi Senin masak, Selasa Senin masak ya untuk kita. Nah, sekarang kita susun kalimatnya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah ada kata cook dan ada kata cooks ya. Nah, subjeknya ada kata mother sebagai subjek. Dan kemudian ada every morning. Ini tidak membingungkan. Yang pertama sekali kita susun adalah menjadi satu. My mother. Maka di sini nanti kita susun menjadi satu, my mother. Kemudian yang kedua, cook atau cooks, nak. Diingat, mother ini kan tunggal. Satu orang ibu saya. Maka ketika dia tunggal, pada akhir kata kerja, kita tambahkan apa? Artikel S. Cook dan cook sama-sama kata kerja. Tetapi yang paling tepat kita gunakan untuk menunjukkan simple present adalah cooks. Karena ibunya tunggal ya. Karena subjeknya tadi tunggal. Ya, ibunya ini satu, my mother. Maka susunan yang berikutnya yaitu ini dia. Nomor 2-nya ini, maka menjadi my mother cooks. Jadi di sini Ibu kasih tanda 2 ya. My mother cooks. Kemudian yang terakhir sudah pasti every, hapus ya. Maka ini yang ketiga sudah pasti. Ya, di sini. Maka kalimatnya menjadi my mother cooks every morning. Jadilah satu kalimat simple present tense. Baik, itu penjelasan tentang affirmative ataupun bentuk ya, bentuk statement, bentuk pernyataan yang menggunakan simple present tense. Nah, untuk mengetahui kamu sudah paham atau tidak, akan ada latihan yang Ibu berikan pada akhir video. Kamu bisa lihat nanti di Google Classroom kamu ya. Ada latihannya pada halaman berapa pada buku brilian kamu.
Nah, jika kalian punya pertanyaan, Ibu akan sangat senang sekali. Silahkan layangkan pertanyaan kamu ya pada grup WA kita ya, masing-masing kelas ya. Silahkan ditanyakan di sana apa yang perlu kamu ketahui, atau jika masih ada yang belum jelas dari penjelasan Ibu, mari kita berdiskusi di WA Group. Baik, itu saja kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan memberikan berkahnya, sehingga anak-anak Ibu sekalian yang menonton video ini bisa memahami dan mendapatkan manfaat dari penjelasan Ibu. Ya, manfaatnya itu terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan habitual action dalam bentuk simple present tense. Semua jawabannya bisa benar. Amin. Baik, that's all about my explanation. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. See you again in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.